Siap untuk beribadah di Tuhan. Sudah dapat datang ke Tuhan untuk tidak Tuhan. Jadi silakan hati kita untuk menghadap pujian kita Tuhan. Kita percaya dengan Tuhan yang ada di hidup kita.
Tuhan, pada sore hari Tuhan, menjelang malam ini, anak-anakku atau terbangku rindu untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Kiranya berkati setiap kami yang datang Tuhan, seluruh sayang-sayangmu Tuhan, dan juga kami akan menaikkan pujian-pujian kami Tuhan. Semoga pujian-pujian kami dapat menjadi nada yang indah di nama Tuhan. Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah ini Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan juga berkati untuk teman-teman seiman kami Tuhan yang belum bisa hadir pada hari ini. Jika yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Kalau mereka sedang bersusah hati Tuhan, pulihkan Tuhan. Agar mereka dapat datang Tuhan minggu depan beribadah kembali Tuhan. Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah sore hari Tuhan. Hanya dalam satu nama, Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Perasaan tadi tidak ada yang nyuruh berdiri, kok berdiri sendiri? Semangat berarti. Ada sukacita pada hari ini? Ada sukacita? Coba sapa kanan kirinya. Terima kasih Allah. Oke. Siap untuk memuji Tuhan? Sebelum lagu yang kita mau nyanyikan ini, aku mau kasih gerakan. Jadi nanti pas lirik Tuhan Yesus baik, jempolnya angkat. Oke? Ngerti? Siap? Siap? Kita bakal beri lagi ya.
Berharap dulu. Masih buat bayi berdiri. Siap melanjutkan lagi lagu ketiga. Tuhan dia baik.
kita akan memberikan persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga yang biar kita bersembahan kasih. Siapa kita lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu kita akan mengenal lagu pujian yang juga. Kita percaya selalu Tuhan selalu setia pada kita. Apapun masalah yang kita hadapi, Dia tak pernah sedetik pun meninggalkan kita.
Sekali di kehidupan kita merasa masalah datang lagi sekali prediksi. Kita tidak dapat mengukur kesulitan masalah itu. Tapi satu hal yang harus kita tahu dan selalu ingat, Tuhan selalu setia bersama kita. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Apapun bentuk masalah yang kita hadapi, Dia Allah Immanuel yang berkuasa atas hidup kita. Selalu berserah kepada-Nya. Sebab tidak pernah kami sekalipun melihat Tuhan menolong setiap kami yang hadir pada saat hari ini. Kesempatan terbaik pada malam ini firman. Kita bisa serahkan segala masalah kita kepada Tuhan. Segala yang baik, segala yang buruk, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan semua di kami Tuhan. Terima kasih. Immanuel, Kau bersama.
Apapun masalah itu terhadap Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu. Dia Allah yang Tuhan. Dia sanggup memulihkan kita. Selalu berserah kepada-Nya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan pernah ragukan Tuhan. Tuhan, kami selalu percaya Tuhan kepada penyertaan Tuhan. Kau yang selalu berkuasa di atas kami Tuhan. Kau selalu yang ada pada sisi kami. Kau yang selalu memberi pemisahan kami menangis. Engkau selalu berserah kami. Engkau selalu berjauh tentang kami. Kiranya saya bisa kami menolongkan atas kasih setiamu, atas semua kebaikan kepada kami. Ampuni kami jika kami masih melakukan minta kalian saja menjadi demikian dan kita bisa berdoa dengan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau merawat dalam kesesakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kehadiran Tuhan di Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Tuhan kami tidak Tuhan mendengarkan firman Tuhan nanti Tuhan. Kau memberkati yang akan memberitakan firman Tuhan. Dan juga Tuhan kami berkati Tuhan kami Tuhan yang akan mendengarkan Tuhan. Kau putuskan Tuhan hati kami Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan tadi kami sudah memberi sebab Tuhan firman kau memberkati Tuhan.
Mana yang dapat Tuhan dalam Yesus Kristus yang paling dulu. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa harus doa kayak guru? Hari ini kita mau belajar tentang apa? Toxic relationship. Artinya apa toxic? Bukan toxic ya. Apa? Hah? Toxic. Ada yang tahu artinya? Maria tahu artinya? Toxic. Gak ada yang tahu? Toxic adalah racun berbahaya penyakit dampak negatif. Iya, ya. Jadi kadang-kadang kita suka dengar kita harus mengeluarkan toksik dalam tubuh kita, ya. Dan itu racun-racun. Nah, toxic relationship itu adalah suatu racun dalam sebuah hubungan. Kalian anak-anak yang berada di lingkungan sekolah biasanya rentan dengan hal ini, betul? Ya, betul. Asal muasal toxic relationship itu dari sini, Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Coba Kejadian 3 ayat 11 sampai 12. Ya, itu ada Tuhan Yesus sedang mengatakan firman-Nya. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Sudah tahu ceritanya? Sebelumnya gimana? Allah, coba Arjuna sini sama Rizka. Arjuna sama Rizka ke sini. Maju, enggak kayak gini, enggak. Sini berdua di sini. Iya sama Rizka. Kalau nggak ada Rizka, nggak ada Hawa. Enggak, itu bukan perjodohan. Kita sebut ini Koko Adam sama Cici Hawa. Ada kan sama Hawa ya. Allah berfirman apa? Sebelumnya katanya udah tahu ceritanya. Semua buah yang ada di kebun ini ceritanya ya, boleh kamu makan asal jangan makan buah dari pohon kehidupan. Misalnya buahnya ini tiba-tiba karena digoda oleh siapa? Ular. Siapa yang jadi ular? Sini kasih dia sebut. Sini kasih dia. Kan kalian kalau kisahnya dibuat ilustrasi itu biasanya itu masuk ke otak, ya. Misalnya ini ular, karena kamu rambutnya panjang, gitu kan? Terus kata ular, pasti kamu kan gak boleh makan buah ini, benar nggak? Disingkat aja, ya. Kamu bisa pegang, ya. Ini misalnya pohonnya. Nah ular ngerayu siapa? Cici Hawa. Kamu kan gak boleh makan buah ini kan, karena ini kan. Nah, terus dirayu, enggak mau. Allah nggak boleh, Allah sudah berfirman mungkin kayak gitu ya. Nggak mau. Lama-lama karena ularnya pinter ngerayu, akhirnya tanpa disadari Cici Hawa tergoda. Akhirnya apa coba dipegang Rizka? Akhirnya dimakan, silakan pulang. Kamu Cici Hawa. Nah akhirnya ceritanya Hawa makan apa enggak? Makan, kenapa itu bersih? Yang aja. Makan dan pinggir aja. Makan. Kamu nggak bisa ngomong itu
Enggak, dia jauh banget aja masuk kok. Oh, ini lebih lembek daripada jambu batu. Bisa nggak makan apel? Coba makan. Kayak TV aja videonya. Ayo. Gigit. Oh, ada semua di dalam apa? Cici awal makan ya. Ini apa sih kamu? Nasi. Yang benar. Iya. Makan sebelum makan. Supaya habis aja dia makan begitu. Nah, Cici awal makan. Lalu dia terakhir suaminya siapa? Koko? Ada. Koko awal. Kok enak dua-duanya enak banget. Ih, akhirnya dikasih ke Koko. Kasih. Kamu makan sebenarnya. Oh, nggak gitu. Besar. Ada itu besar. Ih, enak nih. Awak, kamu luar biasa. Ya, Bu, terima kasih. Ya, buat kamu. Awal dari toxic relationship ini. Cici awal dan Koko ada. Ini awalnya dalam sebuah hubungan terjadi toxic. Nah, coba. Tadi ada 11 ya. Allah datang. Tiba-tiba setelah Cici Adam dan Koko Hawa makan buah yang dilarang, datang. Terus, coba sebentar ayat 11 tadi awal dengan apa? Firmannya jadi pas awal datang, awal nanya, coba nanya, nggak marah-marah loh. Ada nggak ada marah-marah? Nggak ada kan? Firmannya siapakah yang memberitahukan kepadaku bahwa engkau telanjang? Sebelum mereka makan buah itu, mereka kalau telanjang nggak tahu, ya. Tapi setelah makan buah dari pohon kehidupan, mereka kayak terbuka. Mereka malu itu mungkin telanjang, ini mungkin firman. Misalnya Cici Hawa kayak gitu ya. Karena makan buah itu jadi terbuka. Allah cuma nanya gitu. Ada mana enggak? Enggak. Allah cuma nanya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Cuma nanya itu. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Seharusnya gimana? Allah cuma nanya loh. Harusnya jawab gimana? Ya Tuhan, kata Hawa. Enak sih. Nih apa orang Ibrani bilang apa sih? Ada tuh menarik banget gitu loh. Mengeni ya. Apa sih bahasa itu? Kalau kita tuh ingin banget. Pengen ini. Nah itu. Sebenarnya kalau Adam dan Hawa jawabannya dalam berbelas-belit, bilang aja kan. Allah cuma nanya, apakah engkau makan buah yang dilarang? Jujur aja udah. Iya Allah, habis kelihatan mereka. Maaf ya Allah. Selesai ya? Selesai. Tapi coba ayat 12, apa yang terjadi? Allah cuma nanya loh. Manusia itu menjawab apa? Kalau ada menjawab, perempuan yang menempatkan di sisiku. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Seharusnya ada jawab, iya Allah, aku makan, maaf ya Allah, maaf. Selesai nggak? Tapi karena Adam nggak jujur, Adam malah menyalahkan Hawa. Nah ini awal dari toxic relationship. 13 coba. Apakah Hawa jujur? Kemudian berfirman Tuhan kepada perempuan itu, Hawa, apakah yang telah kau perbuat ini? Seharusnya maaf Allah, tadi saya dirayu sama si ular itu, tahu aja, saya yang salah, benar nggak? Tapi apa? Tuh, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku. Nah ini, kalau teman-teman pengen tahu asal muasal dari toxic relationship, racun dari sebuah hubungan ini, saling menyalahkan, cari kambing gitu, ini sih gak tahu ini sih
jam, ya kan gak apa-apa. Nah, tapi justru toksik racun dalam sebuah hubungan turun ke anaknya. Siapa anaknya Adam dan Hawa? Kain dan Habel. Ingat cerita persembahan Kain dan Habel? Siapa yang diterima? Persembahan Habel. Kain yang ditolak. Sebenarnya Kain, kalau dia mengetahui kalau persembahan ditolak, dia introspeksi dong. Apa yang salah dengan persembahan saya? Benar nggak? Simpel itu kan. Tapi apa yang terjadi? Coba kejadian 4 ayat ini turun nih. Toksik itu menurun, racun itu turun ke anaknya. Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Berawal dari hati, hati ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan, lalu hati Kain menjadi sangat. Sebenarnya ngapain panas? Sebenarnya ngapain lukanya murah? Tinggal introspeksi, dibenerin persembahannya, apa yang kurang, apa yang salah, apa yang menyenangkan Allah. Cuma gitu doang, kan? Ayat 6 coba. Dari hati yang panas, Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas dan kamu murah? Sebenarnya kalau ada toksik dalam sebuah hubungan, Allah itu suka kasih tahu. Allah itu suka kasih kode. Coba itu. Apakah kamu tidak akan berseri jika aku berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan. Hati-hati ya. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sebenarnya semuanya itu kalau kita tidak nanggapnya positif, gak ada toksik. Penyebab utamanya karena kecewa. Nah, beberapa hal penyebab toxic relationship. Mungkin ada di sekolah, di rumah, di keluarga, ini sering terjadi. Penyebab yang pertama adalah akar pahit. Kajian akar pahit itu awalnya apa? Akar pahit adalah kepahitan yang tidak dibereskan. Mengakar. Pertama mungkin cuma pahit. Pahit kedua, pahit. Pahit. Kalau sudah pahit, mengakar. Susah dicabut. Pernah lihat pohon gede di pinggir jalan? Rizka bisa menyabutnya dengan kekuatan angin dari torak. Bisa nggak? Dengan kekuatan apapun nggak bisa, harus pakai alat, benar nggak? Tapi coba kalian suka praktek IPA nggak di sekolah? Excel, Moses dan Arman. Coba di rumah, terus kan gitu kan? Tanam kacang hijau. Pakai apa? Kapas. Biarkan beberapa hari anak-anak. Guru, cikgu. Hari ketiga mulai tumbuh kecam gigi. Bapak sekolah di mana sih? Kecanduan. Orang Jerman bilang apa guys? Coba Rizka bisa nyambut nggak itu kecamba yang baru ditanam 3 hari? Bisa, dengan jentik aja bisa aja bener. Tapi coba pohon yang tadi sudah mengakar, akarnya merambat, susah dicabut. Begitu juga dengan kebaikan. Kalau teman-teman ngerasa, Rizka ngapain sama kalian, langsung diberesin. Supaya apa? Kayak kecambah tadi, baru 3 hari, gampang dicabut. Bener kan? Coba Rizka kepahitan sama Kak Levi 10 tahun sudah mengakar. Pokoknya aku nggak mau lihat mukanya dia tadi. Pokoknya aku nggak mau WA sama dia. Terus bertahun-tahun seperti itu. Susah nggak nanti dicabutnya akar pahit? Susah. Bisa jadi penyakit. Sampai ngomong. Karena sekadar tahu dia nggak pernah
kemanisan dia, bener nggak? Kayaknya Rizka itu anaknya easy going, you know, easy going. Apa sih nggak pernah tersinggungan? Nggak pernah nggak lihat Rizka ngambek dulu nggak pernah? Enggak, kayaknya emang nggak pernah. Ya nggak? Tapi ini dia udah ngambek, habis itu beres selesai. Kamu suka ngambek. Ya, hati-hati ya. Kalau merasa ada kepahitan sama kajen, sama temen, langsung diberesin. Kajen, aku nggak suka loh kalau kajen begitu. Langsung ngomong. Supaya apa? Gak ada muncul kepak kalian sama orang tua. Mama, aku nggak suka loh sama ini. Ngomong aja. Jangan disimpan bertahun-tahun, disimpan udah 10 tahun lebaran disimpan, 10 tahun Ramadan disimpan. Ya, jangan ya. Langsung dicabut. Ingat cerita kecambang tadi ya. Kalau cuma baru 3 hari seminggu gampang ditiup aja cabut. Langsung mati. Ibrani 12 ayat 15. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Tadi apa sih yang baca? Oh, kain dan Habel. Kain dan Habel. Nih ya, tugas kita apa? Coba baca 1, 2, 3. Keras. Kalian baca firman kayak kayak itu apa? Jagalah, ingat. Kalau jaga itu berarti harus waspada, harus hati-hati. Ya, kalau bapak-bapak jaga sebenarnya kan harus jaga. Nah, kalau teman-teman suruh jaga berarti harus hati. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari apa? Kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh apa? Akar. Nah ini ya. Jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan menyebabkan banyak orang. Jadi kalau akar pahit solusinya apa? Ada akar pahit sesama kalian? Ada? Saya akar pahit sama Arman misalnya. Arman akar pahit sama Abang Arjuna. Selesai malam ini. Atau sekarang aja. Ya, dijaga loh, dijaga. Rizka pernah akar pahit? Pernah. Sama siapa? Nah, jangan, pokoknya dijaga. Karena akar pahit bisa menimbulkan kerusuhan di keluarga, di pertemanan, di sekolah, di rumah, hati. Orang pahit bisa pahit karena apa? Kecewa karena apa? Main sekali, pahit 2 kali, pahit. Kecewa itu apa? Harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak terjadi. Kalian berharap ini yang terjadi itu, ya. Jangan boleh kecewa tapi harus langsung dihilangkan. Itu yang pertama, akar pahit, penyebab toxic relationship. Yang kedua, tidak dewasa. Solusinya apa? Bertumbuh. Tidak dewasa solusinya apa? Bertumbuh. Karena umur tak jaminan. 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika kasih kanak-kanak, kasih berkata seperti kanak-kanak. Anak-anak kalau ngomong mikir nggak? Enggak, anak-anak ada mulut. Bener nggak? Mikir nggak anak-anak ngomong? Enggak. Karena ini ya si kembar. Anak kecil yang itu, mama mau
udah bisa dibilangin. Mbak Tina lah. Mama tuh kayak gitu banget ini jorok kan paling jorok pasti gak pernah mandi. Pernah nggak dengar anak-anak ngomong gitu? Anak-anak yang ngomongnya seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak. Sekarang, coba kalau kalian sekarang misalnya masih suka kekanak-kanakan, nah sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat jadi seimbang, nambah umur, nambah kedewasaan, rohnya juga nambah deh seimbang. Jangan sampai kalian umurnya sudah 50 tahun, tapi sifatnya masih kayak anak 10 tahun. Ya kan? Suka ngeliat gak? Kakek-kakek, nenek-nenek, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi sifatnya pasti kanak. Mudah ngambek, mudah duduk, kesenggol dikit, keluar dari komunitas, bener gak? Apalagi kalau anak-anak itu apa? Ngomongnya gak mikir dulu, ya asal jeplak, gak usah ketawa. Banyak terjadi di antara kalian dan dari antara kita, bener gak? Karena apa? Tidak mau dewasa. Kita kalau mau menghilangkan toksik dalam sebuah relationship, bertumbuh. Umurnya tambah ke 20, sifatnya juga harus semakin dewasa. Jangan sampai umur 50, tapi sifatnya masih kayak anak umur 15 tahun. Atau ya, ada anak muda umur 15 tahun tapi dewasa banget. Ada. Benar kan? Dia masih muda tapi kok pemikirannya dewasa. Nah itu. Jadi manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sama-sama bertumbuh. Tubuhnya tambah gede, jiwanya harus dewasa. Rohnya juga semakin kuat. Udah nenek-nenek, udah kakek-kakek, tapi rohaninya masih kanak. Jangan, ya. Apalagi roh. Jangan kalau anak-anak apa tadi kayak bilang dikit-dikit, kecewa. Itu toksik loh. Itu yang menghancurkan hubungan. Ya, ayo dewasa. Kalian nanti semakin bertumbuh, umurnya semakin bertambah. Ayo bertambah dalam kedewasaan. Yang ketiga, tadi apa? Kalau tidak dewasa solusinya bertumbuh. Kalau ada anak lain solusinya menang. Ini yang ketiga. Tidak mengerti. Nah, bahaya. Karena kadang-kadang kalau kita teman-teman yang ngerti solusinya apa? Belajar. Kenapa banyak orang nggak mau belajar? Ayo. Benar. Pilih belajar atau main? Main, benar nggak? Pilih belajar atau tidur? Tidur. Pilih belajar atau main HP? Ya kan? Kadang-kadang kita nggak mau belajar. Apa sih contohnya? Satu contoh aja ya. Satu contoh, misalnya tentang kasih. Maaf, setia, rindu, dan paham. Misalnya tentang kasih ya, kita harus tahu definisi kasih. Karena kalau kita salah definisi, bisa salah berpikir. Misalnya kasih adalah memberi. Tapi ada orang yang salah mengerti, salah definisi. Kasih itu bukan hanya memberi, tetapi kasih itu take and give, memberi dan menerima. Kalau definisi kasih misalnya teman-teman sudah salah, kasih itu memberi dan menerima. Berarti kalau saya sudah memberi, saya harus menerima. Makanya kalau ada yang punya definisi kayak gitu, misalnya ya kasih, saya punya definisi yang salah, aduh kasih itu tuh ya, saya udah rajin kerja. Orang undang saya sudah datang, orang udah pulang saya belum pulang, ngapain? Ya, tapi apa yang diterima oleh saya? Benar nggak? Karena konsep berpikir kasih tentang kasih itu memberi dan menerima. Jadi kalau kasih sudah memberi, dia harus menerima sesuatu. Jangan, kasih itu memberi. Ya, kalau definisi sudah salah, itu sudah menjadi toksik. Ya,
menuntut balasan. Ya. Jadi kita harus mengerti tentang sesuatu. Ya. Kita perlu belajar apa? Definisi kasih. Standar kasih apa sih dalam Kristinan Yohanes 13 ayat 34? Coba, apa yang kita perlu pelajari dalam suatu kasih? Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi standar kasih kita adalah kasih Tuhan, bukan kasih manusia. Kasih Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Aplikasinya, teman-teman kalau punya standar dalam mengasihi, aplikasinya apa? Mati. Kasih Tuhan kan sudah mati di atas kayu salib. Orang mati gimana sih? Pernah nelayan nggak? Nelayan artinya apa? Melihat mayat. Nah. Ada yang umur segini baru tahu? Ya itu ngelihat mayat, disingkat nelayan. Kalau orang mati bisa marah-marah nggak? Enggak. Orang yang sudah mati bisa sombong nggak? Orang udah mati terus lihat jas yang aku pakai, ini harganya segini, bisa nggak? Nggak bisa. Teman-teman pernah lihat kalau dalam kematian suka disiram wangi-wangian? Pernah nggak? Terus ada yang disiram matanya, misalnya mayatnya, protes nggak? Enggak, karena orang mati nggak bisa marah. Itu standar orang Kristen. Mati atas kehendak. Ya, amin. Nggak bisa marah-marah. Kita harus mati, mematikan kehendak, mematikan keegoisan. Mau balas dendam nih, harus dimatikan. Tuhan Yesus nggak ajarin seperti mau sombong misalnya. Ya. Maria baru dapat emas misalnya 2 ton, mau sombong. Tuhan Yesus nggak ngajarin kita tentang ya. Oke, itu standar Kristenan tentang kasih apa tadi? Mati. Di apa-apain Tuhan yang beres. Hukum kasih. Kita harus belajar hukum kasih. Matius 7:12. Bagaimana hukum tentang kasih? Matius 7:12. Ini hal yang harus kita pelajari. Contoh satu aja. Matius 7:12. Segala sesuatu. Nah ini hukumnya ya. Kalau kalian pengen hidup tanpa toksik, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga. Seluruh isi hukum Taurat dan kitab Nabi itu hukumnya. Jadi kalau kalian nggak mau dicubit, jangan nyubit. Itu hukum kasih. Kalau nggak mau dijahatin, jangan jahat sama orang. Kalau nggak mau ditipu, jangan nipu orang. Kalau mau diperhatiin, perhatiin orang lain. Bisa nggak? Jangan egois. Hukum kasih seperti itu. Apa yang misalnya Rizka pengen orang lain lakukan sama Rizka, berbuat demi Rizka senangnya dipuji, yang puji juga orang lain. Cari tahu bahasa kasih teman kita apa. Oh dia kalau dikasih kado seneng banget, itu bahasa kasih. Oh dia kalau ditepuk-tepuk pundaknya, dipeluk, diberikan semangat, dia seneng banget, itu bahasa kasih. Kasih. Ada dia, saya tak pernah ditepuk-tepuk pundaknya, apa-apa. Kalau engkau sudah luber dengan kasih, engkau bisa memberi kepada orang. Nah, ada yang bahasa kasihnya ditemenin aja, cuma ditemenin. Ya, benar nggak punya temen kayak gitu? Beli cilok minta ditemenin, itu bahasa kasihnya. Cuma ditemenin aja udah senang. Ada juga bahasa kasihnya dilayani. Punya teman kayak gitu? Kalau dilayani senang banget.
Yang terakhir, kekuatan kasih. Mungkin ada hubungan-hubungan yang kita yang sudah hancur, bahkan mati dengan siapapun. Kuncinya adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 7. Ini ayat yang terakhir. Karena kita akan bersama. Buber 1 Korintus 13 ayat 7. Kasih tobatnya menutupi segala sesuatu. Jadilah orang yang bisa jaga rahasia. Jangan saya cuma cerita ini sama kamu, bener sama kamu. Nanti kesini bener hanya kamu yang bisa dipercaya. Habis ini cerita ke sini, yang ini cerita ke situ. Kasih menutupi segala sesuatu. Apalagi percaya segala sesuatu. Percaya bahwa seseorang bisa berubah. Aduh, lagi teman saya, gak bisa diapa-apain dengan kayaknya. Percaya Tuhan bisa merubah seseorang. Percaya kalau Tuhan bisa ubah teman-teman, Tuhan bisa ubah teman kita. Amin. Ada punya teman yang ngeyel, kita udah baik sama dia, kita udah sayang sama dia malah jahat sama kita. Percaya Tuhan bisa ubah. Mengharapkan segala sesuatu. Doakan orang yang menyakiti kita, ya. Doakan orang itu bisa berubah, bisa mengubah sekalipun kita benci sama orang itu. Sabar menanggung segala sesuatu. Sabar dan menikmati proses. Perjalanan dari suatu hubungan, orang lain belum berubah, teman-teman yang berubah. Amin. Kasih sanggup menanggung segala sesuatu. Semua toksik dalam hubungan malam hari ini buang. Amin. Buang. Toksik apapun, racun apapun yang menghalangi, buang. Percaya malam ini kasih Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kita sampai tuntas. Ya, buang semua racun, semua toksik dalam sebuah hubungan. Jangan cuma amin-amin aja. Nanti minggu itu lagi, ya. Harus berubah, dewasa, ya. Harus punya perubahan. Tahun ini saya mau berubah, dewasa, menutupi segala sesuatu, sabar segala sesuatu. Amin. Dalam musik, kita mau membuang semua toksik dalam relationship kita, buat akar pahit, bertumbuh menjadi dewasa, dan mau belajar dan terus belajar apapun sehingga kita mengerti segala sesuatu. Ingat kasih Tuhan malam hari ini. Yuk berdiri. Kasih Tuhan satu menghilangkan semua toksik dalam relationship. Kasih Tuhan yang memampukan teman-teman untuk bisa melakukan semuanya.
Urapikan Tuhan dengan kebenaran, urapi kami dengan hikmat, penuhkan hati kami dengan kebijaksanaan, biar kami tahu segala hal yang daripada Tuhan. Berikan kami tujuan hidup ya Bapa. Tetapkan segala panggilan-Mu atas kami Tuhan. Jadikan kami alat-alat mulia, alat-alat yang agung di hadapan Bapa. Biar lewat proses yang ada, apapun Tuhan orang-orang di sekitar kami, membentuk kami menjadi emas, menjadikan kami murni,
agar kami tetap seperti apa yang Tuhan mau, tidak berubah bentuk, tidak berubah sikap, tidak menjadi akal seperti akal dunia ini ya Tuhan Yesus. Karena arah pandangan kami hanya kepada salib-Mu dan perbuatan kasih-Mu atas kami, Bapa. Kudus, kudus, kudus. Kami adalah Bapa-Mu yang kudus, yang akan senantiasa dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Walau sering berubah di sisi kami akan tetap memuliakan Engkau dan berkati kumpulan ini Tuhan, berkati persekutuan kami Tuhan, berkati taburan firman yang memberkati kami hari ini. Biar semua menjadikan kami alat yang indah di rumah Tuhan, melalui proses demi proses. Walaupun buruk Tuhan dunia ini Bapak, tidak menjadikan kami buruk ya Tuhan. Kami akan timbul seperti emas ya Tuhan. Bahkan akan semakin murni, semakin terlihat ketulusan hati dari setiap proses yang Tuhan izinkan ya Tuhan. Biar kami boleh tetap memandang Tuhan, menantikan Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak terantuk dan jatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah mampu melayani hari ini. Anak-anak muda-Mu Tuhan, berkati mereka, jadikan mereka alat yang lebih indah yang heran untuk hari-hari ke depan. Ingat nama mereka Tuhan, mereka kami titipkan di dalam nama-Mu ya Bapak, di dalam kuasa, di dalam tangan-Mu ya Yesus, agar mereka tidak diganggu oleh dunia ini, tapi semakin hari akan semakin agung dan banyak jiwa dimenangkan oleh kehidupan mereka. Ini kami Bapak, dari setiap penyembahan, dari setiap pujian, dari setiap tangan yang memberi, dari setiap telinga dan hati yang terbuka, semua diberkati oleh Tuhan. Diberkati dari awal hingga saat ini ya Bapak, kami menutup ibadah ini dan kami pulang dengan pengurapan daripada Tuhan. Berkat kasih dan kemurahan yang daripada Tuhan mengiringi langkah kami pulang, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang di luar ya Bapak, di rumah kami dan di sekitar kami. Kami menetralisir yang buruk di luar sana ya Bapak, karena nama Yesus. Terima kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran doa kata-kata. Terima doa mereka. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah Engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai maranatha. Tuhan memberkati. Sama-sama katakan amin.